Waalaikumsalam. Najurana, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Apa kabar Najurana? Alhamdulillah baik, Bu. Nampaknya mukamu tidak ceria hari ini. Adakah sesuatu yang terjadi padamu? Apa ada sesuatu yang akan kamu ceritakan? Begini, Bu. Suami saya itu mengalami masalah, Bu. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatannya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju, Bu. Jadi saya rasa 40 menit itu cukup. Saya mohon Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui masalah saya, Bu. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan siapapun. Sekarang kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini, Bu. Saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya, Bu. Terus ditambah lagi saya juga itu mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya, Bu. Terus saya pusing, Bu, karena saya juga capek menghadapi semua ini, Bu. Berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Itu, Bu, ada 8 mata kuliah. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan pada Ibu? Bisa, Bu. Jadi sebelumnya memang saya itu akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Terus saya juga itu senang untuk membuang waktu seperti main HP atau men-scroll TikTok, Bu. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu menurun itu karena kamu menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu juga sering membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat nilai-nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya, Bu, saya merasa sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai saya, Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan terhadap apa yang saya sudah buat, Bu. Perasaan bersalah ini terus menghantui saya, Bu. Dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu ke waktu saya, Bu. Saya benar-benar menyesal itu, Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya, Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya, Bu. Oke, sekarang ini kamu ada di semester 3. Perjalanan kamu masih panjang. Orang tuamu pun pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup, pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Yang pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sudah merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah.
sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Jadi saya harus bagaimana, Bu? Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau bisa Ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Insya Allah Bu bisa. Saya merasa kecewa Bu, dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya Bu. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut Bu. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Bu, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir yang kamu rasakan sekarang ini? Oh ya, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya Bu, saya merasa sadar dan akan bertanggung jawab Ibu. Saya sendiri itu Bu, kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya sendiri. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Iya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan saya yang saya ingkari selama ini Bu. Saya merasa bertanggung jawab atas segala hal yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain, dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Mungkin ke depannya itu saya akan mengintrospeksi diri saya terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya juga sudah sadar bahwa penurunan nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman. Mulai sekarang Bu, saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya suka menunda-nunda pekerjaan itu Bu. Oke, baiklah. Itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya pada dirimu saat ini. Supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi jadikanlah itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh Bu dan berusaha. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Tidak ada Bu, mungkin itu saja Bu.
Baiklah, kalau seperti itu konseling ini Ibu akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu, silakan datang ke ruangan Ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah membantu saya Bu. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi Bu. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Kalau begitu Bu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.